Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we are from Group 3. We want to present our material. It's about language interaction with the socio-cultural environment. With the member of groups, the first one is Firgan Setiabudi and my beloved friend Nuflihin Surya Adam. Next. Okay, in this material, we want to present three subbab. The first one is what is socio-cultural. The second one is what is language interrelation with the socio-cultural environment. And the third is interrelation between language and socio-cultural. Next, you. Okay, the first one is what is sociocultural? According to Cambridge Dictionary, sociocultural is related to the different groups of people in society and their habits, tradition, and beliefs. A sociocultural environment is a force consisting of the power of society that shapes the life and mind of each individual to know each other, understand each other, the boundaries of privacy of community members for the creation of a safe atmosphere in their environment, including the mutual respect between fellow community groups such as the community of the younger generation group can understand how to behave towards the older group of people and or the older generation and vice versa. And then the socio-cultural environment can be the collective strength of society as a sensible and virtuous creature in organizing its life to regulate everything related to its behavior such as religion, beliefs, ethnics, understanding of politics, and understanding of various other aspects of life. Next slide. You. Okay, the next is what is language interrelation with the socio-cultural environment. This material will be presented by my partner. For Adam, time is yours. Okay, anyway, thank you so much for Edith for giving me a floor to explain the next material about what is language in a relation with the socio-cultural environments. So yeah, in short, what is means by language and in relation with socio-cultural is language have in a relation in way in which two or more things or socio and culture are connected and affect one another with socio-cultural. So jadi okay, I will explain more depth with bahasa, which is I will switch from English to bahasa. Jadi sebelum kalian memahami maksud dari topik ini, saya akan memberikan atau menjembatani kalian untuk mengerti what is language in relation with sociocultural. Pertama-tama kalian tuh harus tahu gitu apa makna dari kata in relation dan juga sociocultural. Jadi makna dari in relation itu adalah hubungan keterkaitan antara satu dan lainnya di sebuah hal gitu. Nah, sedangkan sociocultural yang sudah dijelaskan dengan Ari tadi, menurut kamus Cambridge, yaitu artinya adalah suatu lingkup sosial, lingkungan, organisme atau komunitas yang memiliki ragam budaya. Nah, ragam budayanya ini di dalam satu sosial ini bisa aja kayak mereka itu ada beberapa macam budaya. Bisa saja mereka itu ada budaya Jawa, Lampung, atau lain sebagainya gitu. Yang biasa mereka itu memiliki perbedaan yang tadi Adit bilang, ada habits, ada tradisi, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan sociocultural. Jadi apa yang dimaksud dengan apa hubungan
bahasa dan sociocultural. Nah, hubungannya adalah pasti dong di tiap-tiap komunitas atau socioculture ini memiliki perbedaan gitu tiap individu. Nah, ini yang bakal kita bahas, yaitu hubungan apa saja sih hubungan yang ada di sociocultural dan bahasa. Kurang lebih seperti itu. And next. Okay, so here's the interrelation between language and sociocultural divided into 6 stages or 6 types of relationship. The first relationship is a language and language, mind, and culture. And the second are the relationship of language, social class, and then the third one, relationship between language and gender, and fourth, relationship of language with age, and then next, the relationship between language and culture and geography, and then the last one, relationship of social class with language use. Next. Okay, so thank you for moderator. Uh, before I elaborate or explaining this part, I'm so sorry if I speak so fast, either in English or Bahasa. You guys can interrupt me or just like notice me if I speak too fast. And I disclaimer once again about this material. I'm not really understand, but I will do my best to give you a pain or how a pain or deliver this material. Okay, guys. Okay, so the first Yeah. material is relationship of no, previous, still a relationship of language, mind, and culture. Culture is an integral part of the interaction between language and thought. An example of cultural factors is the style of conversational discourse. So, and from the Kramsak 1988 stated, different people speak differently because they think differently, and they think differently because their language offers them different ways of expressing the world around them. Oke, jadi maksud dari hubungan antara bahasa dan pikiran serta budaya ini, maksudnya adalah menurut Sapir-Whorf, dia ada hipotesis mengatakan bahwa struktur bahasa yang kerap dipakai oleh seseorang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang tersebut. Jadi bisa kita artikan, jadi gini nih, di tiap-tiap individu di suatu komunitas atau socio-cultural itu ya, pasti mereka itu ada cara pandangan tersendiri gitu untuk menyampaikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu gitu, atau bentuk kayak bicara itu berbeda. Nah, contohnya itu yang tadi saya bilang melalui Kramsak, dia bilang kan tadi, they think differently because their language offers them different ways of expressing the world around them. Nah, jadi bagaimana seseorang itu tuh bisa aja loh punya persepsi atau pemikiran beda saat menyampaikan sesuatu, entah itu seperti di topiknya, atau yang saya bilang tadi di cara berbicaranya dan lain sebagainya hal. And untuk lebih jauhnya, wait, untuk lebih jauhnya, Karmsek juga bilang perkembangan kognitif dan perkembangan linguistik berjalan beriringan dan berinteraksi satu sama lain. Cara sebuah gagasan atau fakta dinyatakan mempengaruhi cara kita membentuk konsep tentang gagasan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. So I will give the example or analogy you guys how do mind and language and culture are in a relation. Jadi gini nih, misalkan di sini mayoritasnya rata-rata orang Jawa dan Lampung kan. Nah, contoh kecilnya gini nih. Misalkan nih ada dua komunitas atau dua sociocultural lah. Yang satu suku Jawa, yang satu suku Lampung. Nah, suku Jawa sama suku Lampung ini pastikan mereka itu ada cara tersendiri gitu, cara menyampaikan suatu objek, benda, atau saat mereka berbicara gitu ya kan. Nah, contohnya gini nih, misalkan saya sebagai mediator ya, atau yang pokoknya sebagai mediator lah intinya ya gitu kan. Jadi saya itu
jadi saya itu nunjukin suatu benda itu ya, bendanya itu bola gitu kan. Saya bilang nih ke suku Jawa dan Lampung ini untuk bagaimana mereka mendeskripsikannya. Nah, contohnya orang Jawa ini bisa aja mereka itu mendeskripsikan suatu bola itu bola yang dari rotan kayak bola takraw gitu. Nah, itu kan terpengaruhkan cara berpikir mereka karena di budaya mereka berpikir kalau bola itu dari rotan kayak takraw gitu. Berbeda lagi orang Lampung nih menyampaikannya. Misalkan orang Lampung ini bilang kalau bola itu terbuat dari plastik, berbentuk bulat, berwarna warna-warni gitu. Nah, itu kan dari pemikiran orang Lampungnya gitu kan. Kayak mereka itu di lingkup sosialnya itu tuh mereka tuh ya itu bola gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Do you guys understand what I say? Yes, Dam. Am I too fast? Kalau misalkan saya terlalu cepat, bilang aja gitu. Okay, so next. Okay, so the next material is the relationship of language variety with social class. Wait. This affects the utilization of language in particular social class and bearings. Thus, emerge the differences or classification society are reflected in the variety of language groups of that society. Jadi hubungan bahasa di dalam social culture ini ada hubungan antara ragam bahasa dengan social class-nya. Apa sih yang dimaksud dengan social class itu? Pasti dong kalau di dalam hidup di dalam suatu lingkungan di masyarakat atau di social culture tuh kita tuh pasti ada kayak uh, golongan-golongan masyarakatnya. Golongan-golongan masyarakat itu bisa aja kayak dihitung dari tingkat ekonominya ataupun bentuk pekerjaannya ataupun dari latar belakang pendidikannya, kedudukannya atau kastanya. Nah, ini hubungannya seperti apa bahasanya? Bisa aja ini dari ragam bahasanya. Nah, ragam bahasa itu apa sih? Yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, atau menurut hubungan pembicara, kalau dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tuh, pasti di tiap-tiap golongan itu ada loh perbedaan ragam bahasanya mereka gitu. Contohnya nih, misalkan kita bicara social class itu ada kedudukan atau kasta gitu kan. Nah, biasanya orang-orang coba ya, kalau misalkan if I wrong, please correct me. Pasti kalau orang-orang Jawa itu pasti tahu ya, ada kalau di suku Jawa itu ada tingkatan-tingkatan, bukan kasta sih bisa dibilang ya. Apa sih kayak bangsawan sama yang biasa gitu loh. Dan bentuk bahasanya itu pasti berbeda-beda kan. Ada yang kromo, romo, atau gimana gitu. Biasanya kan kalau orang yang orang Jawa yang ningrat ataupun yang tinggi gitu ya, for the kasta or class-nya like that, pasti biasanya mereka tuh ngegunain itu tuh kayak pajenengan. Kalau misalkan kayak orang yang biasa atau just like ordinary Japanese, mereka tuh bilang tuh sampean gitu. Coba di sini ada orang Jawa nggak? Ada, Dam. Ada nggak kayak gitu? Kayak ya pokoknya kromo atau gimana gitu tingkatan Jawanya itu loh bahasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau misalkan golongan sosial kelas itu menurut tingkat pendidikan atau pekerjaan nih, pasti kalau misalkan ada orang yang berpendidikan yang emang levelnya just like higher, yang tinggi ataupun ya educate well gitu, pasti bentuk bahasanya itu ragam variasi bahasa itu berbeda dengan orang yang tidak not well educated gitu. Maksudnya yang sekolahnya itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Contohnya, pasti kalau orang zaman dulu nih, kayak ini kasusnya orang zaman dulu ya, orang zaman dulu tuh kalau orang yang berpendidikan atau sarjana gitu kan, pasti mereka itu menggunakan bahasa yang baku, berbeda sama yang tidak gitu loh. Dulu 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 orang-orang kayak seperti politik juga ya, dulu mereka itu menggunakan bahasa kayak "ken" gitu loh. Kenalkan atau dibuatkan gitu. Nah, itu perbedaannya ragam bahasa. Nah, itu bisa dimaksud dengan language dan juga relationship of language variety with social class. Nanti untuk lebih lanjutnya
akan dijelaskan di bagiannya Adit language in use in social class. And then next please. Okay, so the relationship between language and gender in this slide shows the relationship differences between language and gender in a realm, society, and culture that language have specific distinction in gender terms. For instance, from phonology, morphology, distinction, and classification object or noun. Pasti kalian udah nggak heran gitu kan, kalau tiap-tiap bahasa itu pasti ada hubungan dengan gender gitu loh. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita tuh nggak ada spesifikasi khusus gitu tentang perbedaan penggunaan bahasa untuk untuk wanita atau pria gitu loh. Nah, tapi secara culture-nya pasti beda gitu loh. Secara culture itu gimana gitu loh. Secara culture-nya biasanya kalau pengguna bahasa itu kalau wanita tuh biasanya itu menggunakan kalau secara fonologi ya, kalau secara fonologi itu biasanya itu kalau cewek itu lembut, nggak terlalu bentak-bentak atau intonasinya itu ya nggak tinggi gitu loh, berbeda dengan laki-laki. Dan juga secara apa nih, secara mind-nya biasanya itu ya itu secara maskulin atau feminimnya gitu. Itu kurang lebih ya. Nah, secara lebih lanjutnya kalau di culture, kalau kalian tahu nih, nggak jauh-jauh lah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan ada bentuk kata orang ketiga gitu kan, kayak he and she gitu kan. Nah, bahasa Inggris aja ada perbedaannya gitu loh antara antara cewek dan cowok gitu di bahasanya. Nah, secara lebih lanjut lagi, kalau kalian secara lebih lanjut lagi ya, secara kebudayaan nih, eee, bentuk penggunaan antara cewek dan cowok di tiap bahasa di social culture itu pasti beda-beda. Contohnya yang saya ambil itu antara bahasa Perancis dan bahasa Spanyol. Nah, kalau kalian tahu kalau bahasa Perancis dan bahasa Spanyol itu tuh, sama juga kayak bahasa Inggris, ada aturan bentuk orang ketiga. Nah, bedanya mereka itu di bahasa Perancis, as far I know once again, mereka itu ada bentuk maskulang, yaitu maskulin, ada bentuk feminang atau feminim, dan neuter. Neutral neutral itu nature atau netral gitu loh. Sama juga kurang lebih seperti bahasa Spanyol, ada maskulin, feminim, dan neuter. Nah, perbedaan itu apa sih, Dam, gitu loh. Perbedaannya gini nih, contoh, aku ambil contoh itu di klasifikasi objek atau noun-nya, atau di part of speech-nya. Ada nih orang Prancis nih, orang Prancis ini, orang Prancis ini masukin kata kunci atau key, kata kunci itu tuh, mereka itu masuknya itu ke noun, something like noun. Nah, noun-nya itu tapi ke maskulin. Kenapa? Gitu loh. Kenapa? Karena orang Prancis ini berpikir loh, atau mereka itu menganggap kunci itu terbuat dari besi, benda-benda yang keras, yang dari logam gitu, yang mana mereka berkonotasikan kalau kunci itu tuh sifatnya seperti laki-laki gitu loh. Makanya mereka masukkan kata kunci atau key ini ke noun tapi ke maskulang. Berbeda lagi dengan orang Spanyol. Nah, orang Spanyol itu kalau kata kunci atau key ini ya, bagian feminang atau feminim, noun yang feminim. Kenapa? Karena orang Spanyol itu berpikir atau memandang kunci itu sebagai apa bentuk yang kecil, bersinar, warnanya kan warna 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 emas, warna silver. Nah, itu mereka itu menunjukkan kayak sifat-sifat seperti perempuan gitu. Makanya mereka memasukkan kosakata kunci ini atau noun ini ke kelas feminim gitu atau ke cewek gitu. Dan banyak banget sih kalau misalkan contoh-contohnya kalau misalkan kita mau bahas lebih lanjut ya. Karena bahasa itu unik di tiap socioculture itu, nggak cuma bahasa Prancis sama Spanyol doang, pasti kalau kita telaah juga di bahasa Indonesia juga ada gitu. Bahkan di kayak bahasa daerah pun ada antara ya seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. And then next, okay, so the next part will be explained by my partner. For Adit, I will give you back to explain this part. So, Adit, time is yours. Okay, thank you, Adam, for the explanation. The next material is about relationship of language with age. The use of language affect the age level. For example, when we use language with older people, with peers, or even with children. Jadi dalam pembahasan ini itu menjelaskan bahwa
penggunaan bahasa itu berpengaruh atau dipengaruhi pada usia si penutur, baik si pembicara dengan lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa itu tidak semata-mata didasarkan pada well form atau susunan kalimat atau tata bahasa sintaksis gitu, melainkan atas dasar kepentingan agar komunikasi itu tetap dapat berjalan dengan baik, atau lebih tepatnya dengan mengikuti kecenderungan yang dalam aktivitas yang dilakukan di kegiatan sehari-hari. Bahasa digunakan oleh masyarakat tutur itu sebagai cara para penutur atau peserta interaksi saling memahami apa yang mereka katakan atau apa yang mereka ujarkan. Atas dasar yang pertama itu dapat dipahami dan memang sering ditemukan bahwa komunikasi tetap dapat berjalan meskipun menggunakan bahasa yang susunan baik secara grammar atau tata bahasanya itu enggak apik atau enggak bagus itu. Dan yang kedua, demi kebutuhan para anggota masyarakat tutur untuk mengorganisasi dan memahami kegiatan mereka selain tata bahasa, dari makna juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam analisis bahasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara sintaksis dan pragmatik. Sintaksis ini tata bahasanya atau susunan bahasanya, dan pragmatik ini makna sekaligus menyatakan pentingnya studi pragmatik dalam bidang kebahasaan. Terletak pada makna ujaran dan pada penggunaan bahasa. Salah satunya itu ada di pembahasan ini, yaitu bahasa berpengaruh pada tingkatan usia, yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa pada orang yang lebih tua dengan sesama atau sebaya atau bahkan dengan anak-anak. Kita akan berbeda gaya bahasanya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Penggunaan kosakata, kemudian maksud, kemudian tata bahasa atau sintaksisnya itu juga akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita atau yang sepantar dengan kita, dan juga apabila kita berbicara dengan yang lebih muda atau anak kecil. Jadi dalam hal ini itu bahasa bisa dipengaruhi melalui umur. Apabila kita berbicara dengan yang lebih tua itu akan berbeda mulai dari makna, kemudian tata bahasa, penggunaan kosakata, ketika kita berbicara dengan yang sebaya atau lebih muda dari kita. Next yuk. Okay. The next is the relationship between language and culture or geography. There are two experts that give their statement about that related to this subtopic. The first one is according to Kuncharaningrat, as quoted by Abdul Chair and Loni, 1990, in his book Social Linguistics, that language is part of culture. So the relationship between language and culture is a subordinate relationship where language is under the scope of culture. Jadi hubungannya antara bahasa dan kebudayaan itu merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah ruang lingkup kebudayaan. Jadi bahasa dan kebudayaan itu tak dipisahkan, seperti yang Adam jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan bahasa dan kebudayaan itu mempunyai tingkatan yang sama, jadi nggak ada bahasa itu lebih tinggi dari kebudayaan atau kebudayaan itu lebih tinggi dari bahasa. Jadi dua aspek ini itu merupakan hal yang terpenting dalam ya bahasa dan kebudayaan itu sendiri. Kemudian the second one, according to Masi Nambo 1999, state that language and culture are two systems attached
to human. Jadi kalau yang ini, kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu interaksi atau suatu percakapan gitu. Sehingga hubungan bahasa dan kebudayaan itu seperti anak kembar siam atau dua buah aspek atau fenomena yang sangat erat sekaligus bagaikan sisi mata uang, sisi yang satu sebagai sistem kebahasaan dan sisi yang satunya lagi itu sebagai kebudayaan. Nah, ada istilah lain bahwa komponen-komponen lingkungan hidup tersebut itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, juga manusia. Sedangkan abiotik itu sendiri itu merupakan benda-benda yang tak hidup, antara lain tanah, air, batu, darah, kemudian cahaya matahari, dan lain sebagainya. Semua komponen yang berada dalam lingkungan hidup itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. And then, nah, sebagai contoh, lingkungan budaya suatu masyarakat itu terkait erat pula dengan kelengkapan kosakata atau vocabulary suatu bahasa masyarakat tersebut yang dapat diamati pada pengetahuan, minat, pekerjaan, serta pandangan hidup atau kebudayaan penutur atau masyarakat bahasa dan wilayah penggunaan bahasa tersebut. Contohnya bila dibandingkan antara jumlah vocabulary atau kosakata yang dimiliki oleh penutur yang bermukim di pegunungan dengan jumlah kosakata si pembicara atau si penutur yang bermukim di kawasan pantai atau pesisir. Maka pada umumnya penutur pada bahasa yang menetap di pegunungan akan memiliki kebiasaan penggunaan kosakata atau vocabulary itu lebih banyak berkaitan dengan kayak lembah, ciri tanah, unggas, kemudian jenis tumbuh-tumbuhan, kehidupan lebah, dan satwa liar yang ada di pegunungan gitu. Sebagai contoh di suku Noka Indian yang secara ekonomis hidupnya sangat bergantung pada kekayaan hutan, memiliki kosakata atau vocabulary yang minim apabila dia hidup di pesisir atau di pantai gitu. Demikian pula halnya dengan penutur bahasa yang bermukim di pesisir pantai akan memiliki lebih banyak khazanah atau kebiasaan penggunaan vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan lingkungan kelautan. Contohnya suku Paitu, Arizona misalnya lebih banyak menciptakan nama-nama ikan, ganggang, terus karang, dan lain sebagainya. Jadi untuk kosakata yang digunakan oleh mereka itu lebih banyak yang berkaitan dengan kelautan atau pantai gitu. Dan kosakata apabila mereka tinggal di pegunungan itu kosakata yang berkaitan dengan pegunungan atau lembah-lembah itu lebih sedikit. And then the next slide yuk. Okay, the next is relationship of social class with language use. Society is a group of individuals who work together with each other. Is realized through language. And the second, this in the sense of society already contain the meaning of interaction through communication, namely with language. Social stratification in a society gives rise to a variety of language, and in turn the variety of language strength social stratification. Jadi untuk yang ketiga ini merupakan kan tadi Adam udah menjelaskan penggunaan bahasa itu bisa
disebabkan juga oleh kasta atau sosial kelas gitu. Adam tadi udah menjelaskan tentang variety of language of social class gitu. Jadi penggunaan bahasa di tiap-tiap sosial kelas atau kasta itu berbeda-beda. Nah, di sini ini merupakan penjelasan tentang penggunaan bahasa yang digunakan untuk sosial kelas atau kasta tersebut. Saya terangkan kembali, masyarakat itu adalah sekelompok individu yang bekerja sama satu sama lain. Kerjasama antara individu itu diwujudkan lewat kebahasaan itu sendiri. Masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kebersamaan dalam penggunaan kode-kode kebahasaan atau penggunaan bahasa seperti sistem bunyi, kemudian tata bahasa atau sintaksis, serta juga semantik atau maksud. And then dalam pengertian masyarakat sudah terkandung makna interaksi melalui komunikasi, yaitu dengan bahasa. Stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat itu menimbulkan ragam bahasa yang udah dijelaskan oleh Adam. Jadi setiap sosial kelas atau kasta itu memiliki variasi bahasa yang berbeda-beda. Nah, di sini ada expert yaitu Ronald pada tahun 1987 itu mengatakan bahwa setiap individu akan mempelajari peran sosialnya masing-masing melalui proses komunikasi. Proses tersebut berbeda antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Dengan demikian ada variasi bahasa dalam satu kelompok masyarakat, yaitu variasi bahasa berbentuk lengkap yang biasa digunakan pada situasi formal, dan variasi yang terbatas atau tidak lengkap yang biasa digunakan pada situasi yang tidak formal atau dalam kehidupan sehari-hari dalam atau bahasa sehari-hari itu. Jadi kalau yang berbentuk lengkap, misal kita dalam forum kelas seperti ini, itu merupakan contoh penggunaan bahasa yang berbentuk lengkap. Dan yang tidak lengkapnya apabila kita di luar atau kita lagi di ngobrol-ngobrol santai gitu entah di tempat yang biasa kayak teman sebaya kita kumpul gitu ya di situ. And then the differences in welfare and income levels affect the variety of language used by these communities. People would have a higher level of welfare and income will have a wider insight because they get more information, especially information that requires material such as magazine and then newspaper, video, and others. Jadi kan tadi juga Adam udah ngejelasin kalau sosial kelas contohnya ada yang mereka berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah. Jadi penggunaan bahasa antara sosial kelas mereka berdua itu beda penggunaan bahasanya, atau tadi ada mudah ngejelasin variasi bahasanya gitu. Nah, di sini sebagai contoh, ketika kita bicara dengan atasan kita atau ketika kita berbicara dengan bos kita, kosakata kita atau bahasa yang kita gunakan itu akan berbeda apabila kita berbicara dengan rekan kerja yang sepantaran atau sama dengan kita gitu. Kemudian contoh lain ketika kita memiliki tetangga. Nah, tetangga kita itu merupakan kepala desa, akan berbeda penggunaan bahasanya ketika kita berbicara dengan kepala desa yang tetangga kita tadi, ketika yang tetangga kita itu bukan menjadi kepala desa. Jadi penggunaan bahasa itu dipengaruhi sosial kelas. Ya, contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda ketika kita dalam situasi dan kondisi yang berbeda pula. Contohnya tadi, saya ulang lagi, contoh kita berbicara dengan kepala desa,
kita akan berbeda cara bicara, terus kosakata yang kita gunakan, kemudian tata bahasanya itu akan berbeda ketika si kepala desa itu tidak lagi menjadi kepala desa atau emang sebelumnya gitu menjadi kepala desa, kita akan berbeda penggunaan bahasanya. Mungkin seperti itu. Next yuk. Okay, I think that's all from our presentation. If you have any confused about our material, you can mention about it. Thank you, guys. If you have a question, just mention. Thank Yes, you. is confusing or puzzle with the material that we deliver before, please kindly to send us the question in direct or indirect, so in order that we can explain here more clearly and give you depth explanation of it. So there's any questions? It's okay, it's okay. Just give us questions. With pleasure to answer it. Hello, guys, classmates. I think the explanation that you give us it's already clear, Nuflihin. Thank you. I don't know about the other, but for me it's so clear. And thank you so much for your explanation with Virgawan Setiabudi also. Okay, thank you, Ayas. The Okay, thank others, guys, do you. you The have others, any question? If you yes. have, just spill it. Don't hesitate to ask. Don't hesitate, to It's asking me. of our group. Yes, I Yes, have Okta. a Okta. question uh for your group. My question is about the material is about interrelationship between language and social cultural. And Yes. in the last on the screen in the PowerPoint, relationship of social class with language use. Yes. And Bagaimana then in question, how can a social class hubungan dari relationship social class ini dengan bahasa yang digunakan itu kan beda ya, yeah. ada perbedaannya. Nah, apa sih yang mempengaruhinya? Kenapa bahasa ini menggunakan bahasa itu ada hubungannya dengan social class ini? What can you give like a more Uh, specific? okay, I will give you specific about my question. Yes. Aja ya. Jadi di PowerPoint ini kan ada yang bagian terakhir itu relationship of social class dengan bahasa yang digunakan kan gitu ya. Yeah. Nah, apa hubungannya dari bahasa yang digunakan itu ke social class ini? Hubungan dari social class dengan bahasa yang digunain. Kenapa bisa Yeah. bahasa yang digunakan itu menjadi berhubungan dengan social class? Okay. So I thought I will answer this question, Tavia. Do you enough Okay. for questions? Are you enough for giving that questions, or do you have another questions? No. That's all my question. Okay, okay. So I think tadi kayaknya saya I'm sorry for inconvenient situation in my house because
Just so crowded. Okay, I will carry on my answer about your questions. So your questions before is about what's our inner relation the language between social class. I think it's really clear gitu loh karena tadi kan kamu nanya hubungannya kan hubungan antara bahasa ini ke social language social class ini ya, Octavia. Yes. Oke. Jadi kan tadi kan kayak antara penjelasan saya sama Adit tadi kayak it's clearly gitu loh kayak hubungan itu ya karena bahasa itu tidak bisa dipisahkan gitu loh, tidak bisa dipisahkan in any aspek secara simpelnya gitu ya. Karena dari penggunaannya, contoh kecilnya nih, hubungannya apa? Ya penggunaannya gitu loh. Penggunaan itu di tiap social class itu pasti berbeda-beda. Yang kayak tadi saya sama Adit jelasin nih. Contohnya penggunaannya, pasti penggunaannya di tiap social class itu atau tingkatan sosial atau kelas sosial itu berbeda-beda. Entah dari yang kedudukannya, kasta, dari latar belakang ekonominya, kesejahteraannya, dan lain sebagainya itu pasti bentuk bahasa itu berbeda gitu loh. Kayak contohnya tadi yang saya bilang, dan Adit bilang gitu contohnya antara antara seseorang nih, orang yang punya latar belakang pendidikannya tinggi sama yang enggak itu bentuk penggunaannya itu pasti beda dong gitu loh. Karena biasanya orang yang mempunyai latar belakang pendidikannya tinggi gitu loh, mereka itu rata-rata menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang like educators vocabulary like that gitu loh. Berbeda differently with the people who do not have insufficient education gitu loh. Pretty less like that for the question the relationship the language with the social cultural. Yes, social class I mean. Kurang lebih ya gitu. Oh, wow. Dan juga penggunaan bahasa pada sosial kelas itu juga didasari pada kayak rasa respect gitu loh, Okta. Tadi kan ada udah jelasin dari pendidikan juga, dan juga itu seperti rasa respect antara si penutur, misal penuturnya kita dengan lawan tutur kita. Tadi contohnya sama kayak bos gitu kan, kita nggak mungkin penggunaan bahasa yang kita gunakan itu sama ketika kita berbicara dengan rekan kerja kita atau kayak teman main kita, kan kasta kita juga ya sadar diri kita beda gitu loh. Jadi penggunaan bahasa dalam sosial kelas juga itu ya keterkaitan gitu. Yang pertama tadi berdasarkan tingkatan pendidikannya, kalau yang tinggi penggunaannya mungkin bisa berbeda dengan yang emang memiliki pendidikan lebih rendah serta didasari oleh rasa respect juga gitu. Mungkin itu pendapat saya. Yes. Okay, thank you very much for your group. Yes. Okay, thank you for your or maybe for the other participant could give an additional like material if you guys have opinion or you guys perceive that these things gitu loh. You guys could like giving in additions if you're willing. If it's not, it's okay. So what's the other questions? This is like a good topics to be discussed gitu loh. Karena ini broad banget kalau misalkan mau di-discuss lebih lanjut. Kayak it's endlessly, gak ada habisnya. Of course. So what's the others? Do you guys have questions? Udah? Enough? Enough. Halo guys. Alright. Okay. Enough ya. Okay, I think that's all from our presentation. Sorry if there are many mistakes, and let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you guys. Thank you.